Teman-teman, kali ini saya datang ke Bali untuk membuat suatu video yang bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita di kala puasa ini dan di kala menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dimana ketika misalnya kita sedang puasa, otomatis asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu pastinya berkurang dibandingkan hari-hari biasanya. Nah, ada juga yang masuk ke akun Instagram saya, Kak, misalnya kalau saya puasa apakah imunitas kita bisa turun gitu ya. Nah, kali ini saya jawab ya teman-teman. Saya dalam video ini akan memberikan tips bagaimana meningkatkan imunitas di saat puasa dan di saat hadapi pandemi COVID-19 ini, dengan juga kita dapat mendapatkan bonus turunnya berat badan. Simak terus videonya hingga akhir ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bagi yang belum. Yang sudah saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak tertinggal dengan video-video yang terbaru dari saya. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita jauh untuk membahas makanan apa saja sih yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sebaiknya tarik dulu makanan-makanan apa saja sih yang bisa menurunkan imunitas kita atau tidak boleh dimakan terlalu banyak ataupun tidak boleh dimakan sama sekali kalau bisa ya pada saat puasa ini. Yang pertama apa teman-teman? Ada gorengan. Kenapa gorengan tidak boleh? Nanti saya jelaskan ya teman-teman, simak terus videonya. Nah, gorengan ini merupakan salah satu makanan yang sangat miskin sekali nutrisi ya teman-teman. Dia memiliki kalori yang cukup tinggi kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan. Satu gorengan juga dia sudah memiliki kalori yang cukup tinggi ya teman-teman. Kalori yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh gorengan itu sangat tinggi. Satu gorengan menghasilkan 140 kalori. Nah, jika kalian makan lebih dari satu gorengan, apakah kalian bisa hanya memakan satu gorengan saja ketika kita buka puasa atau ketika kita sahur? Kalau misalnya iya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ataupun jika tidak, sebenarnya seberapa banyak sih gorengan yang kalian konsumsi pada saat buka dan sahur? Kalian bisa hitung. Saya rasa mulut ini akan mengunyah terus tanpa henti kalau misalnya kita makan gorengan ya. Saya rasa juga bisa 3-4 butir gorengan, karena mungkin alasannya ini gorengannya kan kecil-kecil tapi kandungan kalorinya tetap sama ya teman-teman, karena di situ ada tepung terigu, ada minyak, apalagi minyaknya dengan kita membeli di luar sana, kita nggak tahu minyaknya berapa kali digunakan untuk menggoreng. Nah, itu juga bisa mempengaruhi banyaknya kalori yang terkandung di dalam gorengan tersebut. Dalam satu gorengan juga kita dapat mengkonsumsi 2,5 gram lemak dan 4 gram karbohidrat. Nah, jadi meski akan banyak gorengan, kita masih terasa lapar gitu ya. Jadi kalorinya semakin banyak tapi karbohidratnya itu sangat sedikit sekali. Jadi pastinya kita akan makannya berkali lipat, karena pasti nggak terasa kenyang kalau makan gorengan. Iya, karena karbohidratnya hanya 4 gram gitu ya. Jadi sebenarnya selain itu miskin nutrisi, nasi gorengan juga dia sangat ketika kita konsumsi terlalu berlebih, dia juga dapat membahayakan untuk tubuh kita loh teman-teman. Bahayanya apa saja? Simak terus. Bahayanya apa saja ya? Di antaranya dia dapat menimbulkan tekanan darah tinggi. Otomatis dia juga dapat menimbulkan diabetes ketika kita konsumsi secara berlebih, dan itu setiap hari teman-teman. Secara otomatis juga karena dia miskin nutrisi. Nah, selain miskin nutrisi, gorengan juga dapat membuat tekanan darah kita itu menjadi tinggi. Selain itu, kita juga secara otomatis ketika tekanan darah tinggi ada peluang untuk terkena diabetes, obesitas itu pasti ya. Jadi jangan sering-sering ya teman-teman untuk mengkonsumsi gorengannya gitu. Dan mohon direm sekali untuk kalau misalnya nggak bisa menghindari ya kita batasi cuma 1 atau 2 saja ya kita konsumsi, dan itu pun saya sarankan lebih baik jangan ya Kak. Kalau kalian itu mau investasi kesehatan gitu ya, untuk investasi menjaga kesehatan kalian di saat puasa ini, di saat wabah corona ini ya, biar imunitas kalian tetap stabil dan meningkat. Selain itu teman-teman ya, ketidakbaikan gorengan itu adalah gorengan itu mengandung lemak trans. Nah, lemak trans itu apa? Lemak yang susah diuraikan di dalam tubuh kita teman-teman, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dan juga dia mempunyai kalori yang cukup tinggi. Kurang lebih ya, asumsikan satu gorengan itu memiliki kalori sebesar 100 sampai 200 kalori. Itu satu ya, bukan 2 atau 3. Nah, kalau misalnya 3, silakan kalian kalikan sendiri teman-teman. Itu dapat memicu resiko gagal jantungnya itu cukup tinggi ya. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa 48% kasus serangan jantung itu meningkat karena konsumsi gorengan setiap hari secara berturut-turut. Jadi teman-teman, saya mohon tahan ya untuk konsumsi gorengan, khususnya pada saat bulan Ramadan ini dan juga saat menghadapi COVID-19 ini. Jadi kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan pastinya juga yang dapat meningkatkan imunitas kita. Jadi apakah kalian yakin gorengan itu bisa meningkatkan imunitas kita? Dan padahal saat ini kita sangat membutuhkan tubuh yang memiliki imunitas yang tinggi teman-teman. Jadi jangan deh kalian membiarkan tubuh ini untuk mengkonsumsi gorengan dengan jumlah yang banyak dan periode waktu yang sering ya teman-teman ya. Saya ingatkan, saya mohon, saya juga kadang-kadang masih nggak tahan, tapi kita ayolah bersama-sama untuk bagaimana caranya menahan satu hari tanpa gorengan, lalu kemudian seminggu tanpa gorengan, dan 1 bulan tanpa gorengan, dan seterusnya bisa tanpa gorengan ya. Masih ada banyak makanan yang enak, sehat, dan kaya manfaat untuk kesehatan kita ya teman-teman. Nah, asal teman-teman tahu juga ya, ketidakbaikan gorengan yang seterusnya itu adalah yang keempat ya, dia dapat menimbulkan jerawat karena si gorengan tadi dia memiliki lemak trans yang susah untuk dipecahkan, yang susah untuk diuraikan ketika diakumulasi dari setiap hari. Nah, itu tuh mungkin ada beberapa orang yang dia menyimpannya itu, lemak jahatnya itu disimpan di jerawat gitu, di bekas jerawat ataupun jerawat yang selalu muncul. Mungkin kalian bisa loh mengobati jerawat itu, jangan cepat-cepat langsung ke dokter atau ganti krim ya. Kita telisik dulu apakah makanan kita itu sehat, apakah makanan kita itu memiliki nutrisi yang tinggi, apakah yang makanan yang sudah kita makan itu dia mengandung lemak trans atau tidak. Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi teman-teman gitu ya, yang memiliki mungkin masalah jerawat yang membandal, atau misalnya jerawatnya tuh muncul-muncul terus, bukan hanya periode mau menstruasi saja gitu. Jadi mungkin kalian ada yang salah dalam konsumsi makanan kalian. Mungkin kalian adalah tipikal orang yang hobi untuk makan gorengan, karena ada juga beberapa orang yang, saya tuh kalau misalnya nggak makan gorengan itu terasa hidup tuh kurang sempurna gitu. Pensempurnanya itu ya nasi sama gorengan. Aduh, karbohidratnya itu penuh semua ya, nasi karbohidratnya juga cukup tinggi. Nah, ditambah dengan gorengan, dan itu pun saya yakin tidak satu ya teman-teman, karena lidah ini tidak bisa memungkiri dan berbohong, dan lidah ini juga tidak mau hanya mengkonsumsi satu potong gorengan saja. Saya yakin itu seperti itu. Nah, itu ya bisa jadi koreksi jerawat kita disebabkan mungkin salah satunya dari konsumsi makanan gorengan yang terlalu sering teman-teman. Hati-hati ya. Risiko yang lain juga sudah saya jabarkan tadi ya di awal, itu juga kita bisa terkena diabetes, kolesterol, dan pastinya obesitas karena kita selalu mengkonsumsi gorengan secara berlebih ya, karena gorengan itu tidak bisa langsung dicerna di dalam tubuh kita ya teman-teman. Otomatis juga ketika kita konsumsi secara berlebih, imunitas kita menjadi menurun, dan mungkin kita juga bisa terserang batuk karena mungkin tenggorokannya perih gitu karena terlalu sering mengkonsumsi gorengan ya. Jadi masih mau kalian nambah untuk konsumsi gorengan, atau kalian masih suka untuk memasukkan ke klasifikasi menu buka dan sahur kalian? So, itu pilihan sih ya. Jadi itu semua pilihan teman-teman gitu. Saya cuma bisa mengingatkan dan mengajak teman-teman untuk mari berinvestasi kesehatan ya. Investasi kesehatan sedini mungkin, sedari sehat ya. Jangan sampai kalian mau berinvestasi ketika kalian sudah sakit nanti ya. Jangan sampai terlambat teman-teman, karena itu dapat membuat diri kita itu fatal kejadiannya tuh, akhirnya itu nanti fatal untuk tubuh kita ya teman-teman. Yuk kita sehat sama-sama, yuk kita terapkan pola makan sehat sama-sama gitu. Jadi saya selalu mengajak ke teman-teman semua, kita sama-sama belajar gitu ya. Saya ini tidak lebih pintar dari teman-teman, jadi saya juga sama-sama belajar karena pengalaman saya, makanya saya tuangkan dan mengajak teman-teman gitu, sedini mungkin, sedari sehat ya teman-teman. Nah, juga gorengan itu juga dapat membuat asam lambung menjadi naik ya. Yang punya penyakit mah, ini mungkin kalian bukan gara-gara telat
makannya di saat puasa, bukan, tapi karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan berminyak sehingga esofagus di dalam badan Anda itu mengendor, sehingga asam yang seharusnya ditutup oleh esofagus jadi bisa naik ke atas sehingga asam lambungnya meningkat dan kemudian terkena sakit mah. Nah, itu mungkin kalian bisa ya terkena mah itu bukan gara-gara telat makan, tapi juga bisa karena konsumsi gorengan atau makanan berminyak secara berlebihan, teman-teman. Tahu kan? Jadi sekarang kalian masih yakin makan gorengan nih setelah banyak sekali kekurangan atau misalnya efek ketika kita konsumsi gorengan secara berlebih. Nah, itu mungkin pilihan ya teman-teman. Kalau tidak bisa kalian mengekat menu makanan gorengan di menu sahur dan sahur dan buka kalian ya. Ya sudah, kita pahami kok kalau misalnya nggak bisa cut ya. Tolong teman-teman atur konsumsinya ya, karena itu tidak baik ketika kita mengkonsumsi secara berlebihan, itu tidak baik untuk kesehatan kita ya teman-teman. Pastinya imunitas akan juga menurun, dan ketika misalnya imunitas menurun, sangat mudah bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya nanti kita sakit ya teman-teman ya. Yang kedua, makanan yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebih atau dapat menurunkan imunitas kita adalah apa teman-teman? Itu loh makanan yang sering kita konsumsi pasti di saat puasa, datangnya puasa gitu, datangnya buka, itu pasti sangat ditunggu-tunggu untuk dinikmati oleh teman-teman. Apa teman-teman? Pasti teman-teman tahu kolak pisang. Nah, kolak pisang adalah salah satu makanan yang enak mungkin ya, karena saya juga tidak terlalu suka sih kolak pisang, alhamdulillah, karena saya tidak suka terlalu banyak, terlalu manis kayak gitu. Jadi saya lebih suka makan pisangnya langsung dibandingkan harus diolah dengan santan, harus dicampur lagi dengan gula. Nah, saya jabarkan dulu ya, si kolak pisang ini dia punya berapa kalori sih ternyata teman-teman. Si kolak pisang ini ternyata dia memiliki kalori sekitar sebesar 390 hingga 450 teman-teman, semangkoknya itu ya. Itu juga karena mungkin kalau misalnya kita konsumsinya cuma semangkok. Nah, tapi kalau misalnya 2 mangkok itu kalian bisa akumulasikan berapa ya teman-teman. Nah, cukup besar sekali untuk semangkok kolak pisang itu kalorinya. Dan setelah itu pasti kalian baru makan besar kan teman-teman. Nah, kolak pisang ini memiliki karbohidrat juga sekitar 48 gram. Dia juga memiliki protein, tapi proteinnya sangat kecil, di bawah angka 10 ya. Dan juga dia memiliki seratnya juga sangat kecil juga, karena mungkin dia apa ya, sebenarnya pisangnya baik mungkin, terus juga tapi dia ditutup oleh santan dan komposisi yang lainnya membuat si pisang ini semakin tertutup kebaikannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi kolak pisang itu, saya mohon untuk sewajarnya saja ya teman-teman. Takutnya ketika kalian mengkonsumsi banyak, otomatis kan kalorinya juga banyak, terus juga nanti kalau ditambah lagi dengan makanan besar, nah nanti akhirnya setelah buka kalian lemas. Nah, untuk tarawih pun kita juga tidak semangat kalau misalnya kita sudah lemas dan mengantuk ya teman-teman. Mohon untuk dibatasi, hanya misalnya icip-icip saja ataupun secukupnya saja ya teman-teman, karena nanti efeknya setelah kalian buka puasa dan akan menjalankan tarawih gitu, nanti tarawihnya takutnya nggak maksimal ya teman-teman. Yang ketiga itu kalau bisa teman-teman harus menghindari minuman yang berbau dengan es, karena minuman yang mengandung es ataupun minuman yang sudah ditaruh di kulkas itu sangat tinggi juga kalorinya teman-teman, kisaran 300 kalorian ya. Nah, apalagi misalnya kalian campur juga dengan es buah gitu, es buahnya bukan hanya buah saja tapi dicampur dengan susu, dicampur dengan gula. Nah, itu tidak terbayangkan lagi kalorinya itu berapa pastinya, karena ketika kita buka puasa yang kita rasakan itu haus, dan ketika kita haus kita juga mungkin enaknya minum yang dingin-dingin. Ketika misalnya setelah kita beberapa jam kita melaksanakan puasa, otomatis gula darah kita itu menurun, sehingga kita tidak bisa mengontrol nafsu kita untuk makanan yang manis-manis ataupun makanan yang menurut kita itu enak. Jadi peningkatan nafsu itu lebih tinggi dibandingkan ketika kita puasa. Jadi mungkin ada azas balas dendam di situ ya. Jadi saya sudah puasa sehari penuh gitu, saya harus membalas dendam dahaga saya pas waktu siang tadi gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, kalau bisa jangan minum yang berbau dengan es, karena itu pastinya tidak baik untuk imunitas kita ya teman-teman. Minum es juga perlu kita ketahui ya teman-teman. Nah, dari es itu juga kita dapat terkena memperlambat pencernaan kita teman-teman, kalau kita sering minum
yang berbau dengan es itu dapat memperlambat pencernaan kita, dan kita juga bisa terkena nyeri head, nyeri perut maksudnya ya, ketika kita konsumsi secara berlebihan, dan apalagi dengan jumlah yang banyak gitu ya. Dan juga kalau nggak salah dia juga dapat meningkatkan asam lambung di tubuh kita. Jadi teman-teman masih mau minum es nih, ya itu adalah pilihan teman-teman sih, tapi saya ingatkan lebih baik jangan ya teman-teman, karena kalau misalnya kita tidak mengontrol, nanti yang ada ketika lebaran nanti kita malah lebaran, bukan lebaran, lebaran ya teman-teman. Tadi itu makanan yang harus dihindari ya, tidak boleh dikonsumsi saat puasa ini gitu, biar imunitas kita juga tetap stabil. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana caranya meningkatkan imunitas kita. Apa saja sih yang harus dikonsumsi? Yang pertama ya teman-teman, harus kalian ingat, kalian harus mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi atau tinggi nutrisi ya. Jadi jangan yang miskin nutrisi seperti gorengan tadi. Nah, yang kedua, kalian harus makanan yang mengandung serat yang cukup tinggi ya, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga, kita harus minum cairan yang cukup banyak ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu dehidrasi ya. Jadi jangan malas-malas minum gitu ya. Kalaupun minum air putih itu baik, sangat baik untuk kesehatan meskipun tidak ada rasa manis seperti kolak pisang. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Mulai kalian bedahi lagi mumpung masih ada sisa waktu puasanya ya. Jadi ini mungkin mau masuk minggu ketiga ya, minggu-minggu terakhir menjalankan ibadah puasa. Nah, mungkin tips ini bisa kalian lakukan nanti ya ketika misalnya puasa tahun depan gitu, nggak apa-apa lah. Ini maksudnya saya memberikan pengalaman saya selama beberapa hari ini saya puasa, dan saya mungkin tidak bisa mengikuti puasa pada minggu ke awal karena adanya tamu bulanan ya. Karena saya baru seminggu ini saya mengikuti puasa, dan sebelum saya jabarkan ke teman-teman, saya harus mempraktekkan terlebih dahulu ke dalam diri saya ya teman-teman. Nah, nyatanya imunitas saya setelah saya praktekkan ini semakin meningkat, dan saya mendapatkan bonus turunnya berat badan teman-teman. Nah, mau lebih detail lagi bagaimana saya menjalankan aktivitas puasa, di antaranya saya mengkonsumsi makanan yang tinggi nutrisi, tinggi serat, dan juga saya mengkonsumsi banyak air ya. Nah, nanti saya jelaskan ya secara detail apa saja makanan-makanan sahur yang saya konsumsi, apa saja makanan-makanan buka yang saya konsumsi. Nanti saya jabarkan teman-teman, tenang aja. Yang jelas dalam kurang lebih 10 hari ini saya bisa menurunkan 3 kilo berat badan saya. Alhamdulillah sehatnya dapat, berat badannya dapat, dan pastinya saya tetap semangat untuk menjalankan puasa dan aktivitas keseharian saya teman-teman. Simak terus ya videonya. Pada saat sahur ya, saya sarankan kalian harus lebih banyak makanan-makanan yang cukup nutrisinya, tinggi nutrisinya ya, yang lebih dibandingkan berbuka puasa. Jangan kebalik ya teman-teman. Karena ketika sahur itu adalah kita membutuhkan energi lebih yang harus kita miliki pada saat nanti siang hari, dan sampai sore, sampai berbuka. Itu butuh energi yang lebih dibandingkan ketika kita buka sebenarnya, karena setelah buka mungkin kita hanya melaksanakan tarawih dan habis itu kita istirahat. Nah ya teman-teman, pada saat sahur, sahurnya itu saya mengkonsumsi 1 sendok nasi ya. Setelah itu saya mengkonsumsi lauk. Nah, lauknya itu satu. Pada saat sahur saya mengkonsumsi nasi 1 sendok, dan juga lauk ya, tergantung besar kecilnya. Kalau besar cukup 1, kalau kecil itu 2, dan pastinya sayur ya. Ketika ini dilakukan, pasti kita memiliki persiapan yang sangat maksimal untuk puasa ketika siang hingga sore nanti sampai berbuka puasa. Nah, setelah itu saya meminum kopi hijau dari Joe_kopi hijau ya. Nah, setelah itu juga saya biasanya kalau masih muat perut saya membuat minuman jus. Nah, setelah sudah jusnya, saya mengkonsumsi air putih sebanyak 3 gelas ya teman-teman. Nah, pada saat buka saya mengkonsumsi biasanya 1 gelas air putih terlebih dahulu. Setelah itu saya mengkonsumsi jus, tapi jusnya itu saya buat dengan air hangat. Jadi biasanya saya membuat jus nanas hangat, misalnya jus apel hangat, terus juga anggur hangat, semuanya serba hangat gitu ya. Nah, setelah itu baru saya mengkonsumsi makanan berat. Tapi biasanya saya tidak menggunakan nasi, hanya sayur dan lauknya saja. Nah, kalaupun mau menggunakan nasi ya secukupnya saja, satu centong saja ya teman-teman, jangan lebih. Kalau kalian mau mengatur kalorinya dan juga mau membuat badan kalian lebih ideal lagi saat lebaran nanti. Nah, itu tipsnya ya. Jadi setelah itu mungkin kalian bisa icip-icip makanan apa yang pastinya kalian harus mengatur jumlahnya ya, jangan terlalu banyak. Nah, ketika taraweh nanti, setelah taraweh saya sudah menstop makanan, jadi nggak boleh makan lagi ya setelah taraweh. Jadi batas terakhirnya itu sebelum taraweh ya teman-teman.
Mudah kan untuk dimengerti dan semoga mudah juga untuk dilaksanakan ya teman-teman. Dari asumsi tadi, asumsi jabaran menu yang saya jabarkan tadi, kurang lebih ketika buka puasa saya maksimal itu kalorinya menghabiskan kalori itu sekitar 800-an, 750 sampai 800-an. Dan itu pun saya kalau sudah mengkonsumsi makanan ya, misalnya makanan besar itu 750 sampai 800-an itu saya setelah makan besar itu saya masih ngemil, tapi seringnya itu perut sudah nggak mau lagi terisi karena sudah kenyang gitu. Tapi kenyangnya itu nggak bikin ngantuk, nggak bikin lemes teman-teman. Jadi masih maksimal untuk melakukan uh, terawih saat bulan Ramadan itu. Jadi itu yang membuat saya senang gitu. Kenapa saya uh, hobi dengan makanan-makanan yang memiliki nutrisi tinggi gitu. Kita kenyang tapi kita masih tetap juga benar-benar tenaganya bisa kita gunakan gitu. Jadi nggak cuma asal kenyang gitu. Jadi takutnya kita asal kenyang akhirnya itu kita malah lemas, ngantuk dan tidak tidak bisa melaksanakan terawih secara maksimal. Kopi hijau adalah kopi yang tidak mengalami proses penyangrai. Jadi klorogenatnya dan antioksidannya itu masih terjaga ya teman-teman. Nah, klorogenat ini dan antioksidan ini sangat baik untuk tubuh kita. Di antaranya kita bisa tetap meningkatkan imunitas kita. Karena antioksidan itu sangat baik sekali untuk kesehatan kita dan investasi kesehatan kita itu. Nah, juga asam klorogenatnya ini juga dapat menurunkan berat badan kita tanpa kita harus diet ketat. Hal ini terbukti dari berat badan saya selama saya berpuasa. Selama saya mengkonsumsi kopi hijau ini, saya mengalami penurunan berat badannya. Nah, awalnya itu 69,4 dan sekarang menjadi 66,7. Kurang lebih saya bisa mengurangi berat badan saya sebanyak 2,7 kg selama kurang lebih 10 hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan susah menurunkan berat badan, ini bisa menjadi salah satu tips teman-teman untuk dikonsumsi dan dimasukkan ke daftar menu sahur dan menu buka teman-teman ya. Jadi sehingga nanti pas waktu lebaran nanti perut ini atau badan ini tidak menjadi lebaran, sehingga kita bisa menjadi lebaran yang memiliki tubuh yang ideal ya teman-teman. Itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah semangat teman-teman untuk selalu memilih pilihan agar selalu bisa hidup sehat ya teman-teman. Itu saja ya teman-teman. Bila ada kesalahan silahkan di komen di kolom komentar ya. Saya tunggu dan semoga bermanfaat. Semoga puasanya lancar. Semoga dietnya juga lancar gitu ya. Terima kasih. See you.